Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya yang membahas mengenai mekanisme pasar dalam Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan harga yang adil secara Islami. Sebelum kita mengenal lebih jauh bagaimana Islam mengatur dalam penetapan maupun pembentukan harga itu sendiri dalam satu pasar, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari harga. Secara definitif, menurut Said Sabik, harga adalah apa yang disetujui oleh kedua belah pihak yang berinteraksi, baik itu harga lebih besar, lebih kecil, maupun sama. Jadi harga itu adalah interaksi antara kedua belah pihak, yakni antara penjual dan pembeli, di mana di dalam hal itu terjadi kesepakatan di antara keduanya. Hal ini yang dinamakan dengan harga. Kemudian timbul pertanyaan bagaimana cara menentukan harga yang adil itu sendiri. Sebenarnya dari unsur definisi tadi, ketika sudah adanya ridho antara keduanya, kesepakatan di antara keduanya, dan tidak adanya yang dizalimi antara keduanya itu, maka itu sudah termasuk ke dalam penentuan harga yang adil gitu, secara Islami. Namun di sini akan dijelaskan lebih detail bahwasanya harga yang adil merupakan harga yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Jadi bisa jadi hal ini diartikan yang apa ya, dalam satu transaksi yang terjadi dalam satu pasar. Definisi harga yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas yang mendefinisikannya dengan harga kompetitif normal, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh supply dan demand atau penawaran dan permintaan, dan tidak ada unsur spekulasi. Sehingga nanti dari pembentukan harga ini nanti saya akan jelaskan mengenai penetapan harga dalam suatu pasar. Kemudian secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi. Nah, eksploitasi di sini adalah tidak ada unsur penindasan yang sehingga menimbulkan suatu kezaliman antara eh, pihak tertentu, sehingga yang bisa merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Jadi sangat simpel sekali untuk masalah pembentukan harga secara adil ini. Intinya dan substansi dari harga yang adil adalah tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak, baik itu penjual maupun di pembelinya itu sendiri. Kemudian tujuan utama dari harga yang adil ini adalah sebenarnya memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain di antara anggota masyarakat. Pada konsep harga yang adil, pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan adanya keadilan. Jadi, misalkan saya menjual barang dan pihak B sebagai pembeli, maka sudah biasa terjadinya transaksi di pasaran, sehingga terjadinya suatu akad dan adanya hak milik di antara pembeli. Maka itu sudah termasuk pembelian yang adil. Ketika saya akan memberikan contoh menurut Ibnu Taimiyah, menggunakan contoh apabila seorang yang diperintahkan oleh agama untuk membeli barang-barang tertentu seperti membeli peralatan untuk ibadah haji misalkan, pembeli harus membelinya namun dengan harga yang setara seperti itu. Tidak boleh membelinya hanya karena mahal harganya, karena penjual menjual barangnya dengan harga yang adil dan dengan harga yang sudah umum atau sesuai dengan harga pasar. Oleh karena itu, pembeli harus dengan lapang dada membeli barang tersebut jika suatu barang mahal harganya itu naik, disebutkan oleh pengaruh supply dan demand. Jadi ketika harga barang itu dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, dan kita sebagai pembeli sekalipun barang itu naik, kita harus melihat kondisi pasar teman-teman seperti itu. Sehingga ini menjadi prinsip dalam pembentukan harga yang adil itu sendiri. Misalkan yang dicontohkan tadi adalah membeli peralatan haji. Ketika peralatan haji itu naik karena memang eh, saat pembeli itu membeli saat musim haji misalkan, maka itu sudah biasa gitu. Karena memang permintaan besar, otomatis penawaran di pasar juga
apa ya, juga mengalami peningkatan seperti itu. Dan harga juga ketika penawaran meningkat, otomatis harga juga meningkat ya, seperti itu ya. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian, sedangkan keadilan bagi pihak penjual tadi dari pembeli adalah barang-barang itu dikenakan harga paksa sehingga kehilangan keuntungan normal di atasnya. Sebab setiap orang memiliki wewenang atas hak miliknya. Tidak boleh seorang pun mengambilnya seluruh atau sebagian tanpa persetujuan penuh darinya, dan dia pun menyetujui dan memaksa seorang untuk menjual apapun yang dia tidak memiliki kewajiban hukum untuk menjualnya atau melarang melakukan apa yang secara legal. Jadi keadilan sebagai bagi pihak penjual itu menjual sebagaimana mestinya. Namun dalam hal yang sudah dijelaskan tadi, jika alasan yang memaksa seorang penjual dan bila tanpa paksaan dia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai menjual barang itu sendiri, dia bisa dipaksa untuk menjual barang-barangnya pada harga yang ekuivalen untuk melindungi kepentingan lain, seperti itu. Itu mungkin pembentukan harga. Dan konsep yang secara mendasar mungkin kita ketahui ketika kita belajar di mikro maupun makro. Dalam hal penentuan harga itu, Ibnu Taimiyah memiliki pandangan sendiri, teman-teman, bahwa harga itu ditentukan eh, oleh permintaan dan penawaran. Jika permintaan naik atau penawaran itu naik, atau penawaran itu turun, sehingga barang yang menjadi langka, maka itu akan menaikkan harga barang, seperti itu. Simpelnya, ketika permintaan naik dan otomatis penawaran turun, sehingga akibat ini barang menjadi langka, seperti itu. Ketika barang menjadi langka, maka itu akan menaikkan harga barang. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, sehingga yang menjadi penentu terhadap harga adalah perubahan dari permintaan dan penawaran itu sendiri dalam satu pasar. Jika transaksi sudah sesuai dengan aturan, akan tetapi harga tetap saja naik, maka itu merupakan kehendak ilahiyah atau sunatullah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW bahwasanya ya Rasulullah, harga-harga barang mungkin apa ya, dalam konsep Islam ini merupakan kehendak ilahiyah. Namun secara konvensional, dalam bukunya Dan Smith yang berjudul The Wealth of Nation, itu dijelaskan kalau nggak salah di halaman 361, bahwasanya itu ada konsep yang menarik sekali, teman-teman, yaitu invisible hand, di mana eh, penetapan harga pasar dalam suatu pasar itu dikarenakan oleh tangan yang tidak tampak, tangan yang tidak kelihatan, seperti itu. Hal ini sebenarnya sudah ada termaktub dalam kitabnya Imam Abu Ubaid yang berjudul Al-Amwal. Nah, kemudian ini yang sangat menarik ketika kita bahas kitab Al-Amwal ini dicetak atau apa ya, dimuat ulang oleh Adam Smith, sehingga muncullah The Wealth of Nation. Ketika kita terjemahkan judulnya ya, itu nanti sama sepertinya dengan bukunya Imam Abu Ubaid Al-Amwal itu sendiri. Kemudian konsepan yang ada dalam Islam sudah berada jauh sejak 1500 tahun yang lalu, yakni hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa ya yang disampaikan oleh Imam apa namanya, diwayat oleh dari Anas radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, harga-harga barang, maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah SWT zat yang maha menetapkan harga, yang maha memegang, yang maha melepas, dan yang memberikan rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah SWT tanpa seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kezaliman dalam darah dan harta. Jadi bisa kita simpulkan dalam penetapan harga yang adil itu bisa dilakukan secara mendasar, yakni tidak ada keterpaksaan satu sama lain, dilakukan secara antarodin satu sama lain antara jual dan pembeli, dan saling menguntungkan satu sama lain. Itu merupakan konsep atau pembentukan harga dalam pasaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.